Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari kelas Jurnalistik 4C. Ingin menjelaskan dari tugas ulangan akhir semester, yaitu pemilihan teori komunikasi. Berikut contoh jurnalnya. Yang pertama ada jurnal yang pertama berjudul Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintah SBY, volume 5 nomor 4, diterbitkan pada April 2011. Penulisnya adalah Ansor. Masalah yang terdapat pada jurnal ini adalah mengenai isu korupsi di Indonesia. Kemudian penelitian ini menemukan bahwa korupsi dianggap sebagai agenda penting di media. Hal ini dapat dilihat melalui penempatan berita pada headline, panjang kolom, dan paragraf. Kemudian sebagian besar juga disampaikan dengan cara yang tidak memungkinkan yang mempengaruhi persepsi publik. Dengan demikian, citra pemerintah terus menurun, terutama dalam penegakan hukum dan penanganan kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan di sini menggunakan survei, jejak pendapat, dan polling. Teori yang digunakan adalah agenda setting. Teori ini menyatakan apa yang dianggap penting oleh media akan menjadi penting juga bagi khalayak atau publik, termasuk di dalamnya bagaimana media menampilkan realitas akan mempengaruhi cara pandang publik terhadapnya. Keterkaitan antara teori dan isi kajiannya adalah bagaimana teori agenda setting bekerja dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, utamanya berkenaan dengan kasus korupsi. Hasil-hasil jejak pendapat meneguhkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara berita-berita di surat kabar dengan bagaimana masyarakat memberikan persepsi atas kasus-kasus korupsi dari pemerintah. Meskipun suatu analisis yang lebih diperlukan, tetapi setidaknya ini mendukung hipotesis bahwa cara media menyampaikan suatu realitas akan mempengaruhi terhadap bagaimana masyarakat mempersepsikannya. Baik, yang kedua, saya mengambil jurnal yang berjudul Media Sosial sebagai Alternatif Media dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi Global COVID-19, volume 4 nomor 1, diterbitkan pada September 2020. Penulisnya adalah Nurlia Nikmatur Rahmah. Masalah yang terdapat dalam jurnal ini adalah apa peran penting manfaat dari media sosial yang diberikan di masa pandemi COVID-19 ini, dan bagaimana media sosial dapat menjadi pemuas kebutuhan pilihan masyarakat dalam proses komunikasi massa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis teori uses and gratification. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga dalam hal ini pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian keterkaitan antara teori dan hasil kajian dari penelitian ini adalah peneliti membuktikan bahwa kebutuhan tiap individu dalam memilih media berdasarkan kriteria individu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui bahwa media sosial bermanfaat sebagai sosial informasi. Orang menyetujui media sosial sebagai media informasi COVID. Orang menyetujui bahwa informasi di media sosial dapat membantu sesama. Orang juga menyetujui bahwa media sosial mampu memuaskan sebagai pelarian dari rutinitas masalah pribadi di media masa COVID-19. Menyetujui media sosial dapat memuaskan dalam pencarian informasi COVID-19. Kemudian menyetujui bahwa informasi di media sosial memuaskan untuk melakukan sesuatu. Nah, dari keterkaitan tersebut bisa dilihat bahwa tiap-tiap individu memiliki kebutuhannya masing-masing. Jurnal yang terakhir adalah jurnal yang berjudul Perilaku Konsumsi Media oleh Kalangan Remaja dalam Pencapaian Informasi Studi Kasus Perilaku Remaja di Kota Salatiga dalam Penggunaan Media dalam Perspektif Teori Ketergantungan Media, volume 5 nomor 1 Juli 2016. Penulisnya adalah Esther Krisnawati. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah kecenderungan perilaku remaja dalam memilih media untuk pencarian informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 267 responden dan menggunakan 5 variabel, yaitu internet, televisi, radio, koran, dan majalah.
Teori yang digunakan adalah teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara perubahan serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Keterkaitan antara teori dan hasil kajian adalah penulis melakukan survei perilaku remaja di Salatiga dalam konsumsi media dengan 5 variabel, yaitu internet, televisi, radio, koran, dan majalah. Internet menjadi media yang paling banyak digunakan oleh para remaja di Salatiga. Salah satu alasannya adalah banyak kemudahan yang diberikan internet untuk mendapatkan informasi. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari penggunaan internet adalah menjadikan internet sebagai media paling banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi. Nah, kemudian tersebut yang kemudian membuat responden menjadi ingin selalu menggunakan internet, sehingga remaja menjadi sangat bergantung dengan internet. Ketergantungan terhadap internet itu juga dikarenakan responden merasakan bahwa kebutuhannya dapat terpenuhi dengan keberadaan internet. Dari pemenuhan kebutuhan tersebut, kemudian mampu membuat responden menjadi selalu ingin menggunakan internet sampai menjadi sangat tergantung oleh internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.